disahkannya Omnibus Law agar menjadi satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang lain tuntutannya adalah terkait dengan penolakan masa kampanye yang hanya 75 hari. Jadi kaum buruh menganggap bahwa masa kampanye yang hanya 75 hari ini merugikan dan kemudian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal lain yang dituntut adalah terkait dengan desakan agar undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga disahkan. Teman-teman semua bahwa undang-undang tentang PRT, perlindungan tentang PRT, itu sudah lama didorong, sudah lama diminta untuk segera disahkan. Tapi meskipun sudah lama, tapi kemudian belum juga disahkan. Nah, ini saya kira menjadi satu indikasi mengapa kemudian ketika undang-undang yang tujuannya memang ditegaskan untuk memberikan proteksi kepada kaum buruh, tapi kesannya lambat sekali. Tapi giliran undang-undang yang tidak pernah diminta oleh elemen masyarakat, tidak pernah diminta oleh kaum buruh, itu dikebut begitu. Salah satu contohnya adalah undang-undang P3 yang kemudian revisinya dikebut. Bahkan sebelumnya ketika mengesahkan undang-undang Cipta Kerja itu juga punya pengalaman yang sama, jadi revisinya dikebut. Nah, yang lain yang juga dituntut adalah terkait dengan penolakan terhadap liberalisasi pertanian. Kita tahu kawan-kawan petani itu juga dalam kehidupan yang sulit, dalam situasi yang sulit, mereka juga meminta agar ada sebuah perlindungan terhadap para petani. Itu 5 hal tadi yang dituntut dalam aksi pada hari ini. Tapi setidaknya aksi-aksi ini menjadi sebuah penegasan kepada kita tentang perlawanan yang terus akan berulang. Teman-teman, perlu saya informasikan bahwa aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tepatnya di gedung DPR RI ini. Aksi juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah, di berbagai wilayah, yang kemudian ini menjadi satu penanda bahwa perlawanan kaum buruh ternyata masih masif. Buruh masih melakukan perlawanan, masih menegaskan penolakannya terhadap regulasi yang merugikan keberadaan mereka. Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani, Nelayan Miskin Kota, Guru Honorer, dan juga pekerja rumah tangga, aktivis perempuan, lingkungan hidup, dan HAM melakukan aksi di seluruh Indonesia secara serempak. Aksi di depan gedung DPR diikuti ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek, Kerawang, Cilegon, Serang, dan sebagian dari Jawa Barat, Bandung. Aksi ini juga serempak dilakukan di Surabaya, di Makassar, Semarang, dan beberapa kota besar lainnya. Medan, Batam, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. Ada 5 tuntutan yang dilakukan oleh Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, Petani, dan lainnya. Yang pertama adalah tolak undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau kita kenal dengan Undang-Undang P3 yang sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah dalam revisinya beberapa waktu yang lalu. Undang-Undang P3 ini adalah ibunya dari undang-undang, tapi revisi dibahas hanya untuk akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Dibahas hanya 10 hari oleh Panja Balek, dan yang membahas sama yang juga membahas Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi bisa dipastikan ini hanya akal-akalan hukum dari DPR dan pemerintah untuk meloloskan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini juga dibahas dengan diam-diam, tidak melibatkan partisipasi publik, tidak melibatkan semua tim akademis, dan tidak melibatkan para stakeholder yang akan terkena dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena itu kami meminta DPR dan pemerintah untuk mencabut Undang-Undang P3 yang sudah direvisi tersebut kembali pada undang-undang yang lama. Yang dimaksud bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi adalah memastikan pembahasan secara prosedur Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan partisipasi publik, bukan memaksakan sistem hukum di Indonesia menerima Omnibus Law sebagai sebuah
kebutuhan hukum, tapi berlaku hanya akal-akalan hukum. Dan juga kami minta Undang-Undang P3 ini segera tidak dijadikan alasan untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, bila mana DPR tetap memaksakan kehendak tidak mencabut Undang-Undang P3 untuk pintu jalan membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bisa dipastikan kami menyerukan mogok nasional, stop produksi. 5 juta buruh akan terlibat di dalam aksi ini di 34 provinsi. Partai Buruh. Ya, teman-teman, sebagaimana yang kami bisa saksikan bahwa pada saat ini massa sedang bergerak melomat menuju DPR RI. Tadi di pintu GBK, di pintu 10, mereka berangkat dari sana dan kemudian saat ini mereka melakukan pergerakan ke DPR RI. Ini adalah sebuah tuntutan yang saya kira tidak main-main, karena ini menjadi luar biasa. Dan tentu saja ini akan menjadi satu ketasi penting, menjadi sebuah pertarungan penting. Ini adalah perlawanan kembali kaum buruh untuk melakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan saya kira ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kemudian kita ikutin terus. Karena bagaimanapun perlawanan ini tidak akan pernah surut. Dan kemudian ini akan menjadi satu acuan, menjadi satu tujuan bagi kaum buruh untuk terus bergerak. Perjuangan ini saya kira akan menjadi satu perjuangan yang menurunkan momentumnya begitu ya. Karena bagaimanapun perlawanan kaum buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan pernah mati. Dan ketika kemudian ini dipaksakan, maka ini akan menjadi satu hal yang akan terus bergulir. Pergerakan ini tidak hanya dilakukan di dalam Jakarta, tapi juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah yang lain. Dan tentu saja optimisme, aura semangat ini akan terus menular, karena bagaimanapun ini adalah sebuah pergerakan yang tidak hanya dilakukan sekali, tapi juga akan terus berulang, terus membesar, dan tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di daerah lain. Soal bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga bicara tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi, sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang bahkan dampaknya sudah dirasakan. Kalau pada saat awal, di mana Undang-Undang Cipta Kerja digagas untuk yang pertama kali pada saat itu, apa yang dikhawatirkan itu hanya sekedar sebuah kekhawatiran. Tapi saat ini bukan lagi kekhawatiran, tapi saat ini adalah sebuah hal yang kemudian menjadi bagian dari bagian yang memang benar-benar dirasakan dampak buruknya. Dulu kita hanya bisa mengira-ngira bahwa undang-undang ini nanti akan punya dampak begini, akan membuat upah menjadi rendah, akan membuat orang mudah di PHK, akan mudahnya soal outsourcing dan berbagai hal. Tapi ternyata hal ini sekarang sudah tidak lagi menjadi sebuah kekhawatiran. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Jadi bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang dampak buruknya memang sudah dirasakan oleh kaum buruh. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kemudian gerakan buruh akan semakin besar dalam melakukan penolakan terhadap apa yang disebut sebagai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, karena mereka sudah merasakan dampaknya langsung.